Hai pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcastnya DLH Kota Yogyakarta. Saya Indah Ardina hari ini bersama dengan Bapak Ferry, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sehat selalu Pak Ferry. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian ada juga Bapak Haris dari Sekolah Sungai Codi. Ya, betul, Sehat Mbak. Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Sungai Codinya? Semangat Mbak. Semangat ya. Codi bersih. Bersih. Sudah bersih sekarang. Insya Allah Mbak. Oke, baiklah. Menarik pemirsa, hari ini kita bicara soal upaya pemerintah dan peran masyarakat menjaga kebersihan sungai di Yogyakarta. Nah, ini Pak Ferry mumpung hadir di sini, ini kita pengen tanya, kasur ada yang dibuang di sungai, ya kan Pak? Oke, komentarnya Pak. Ya, sebenarnya kasur itu kan tempatnya bukan di sungai kan, seperti itu. Jadi kasur itu kan ya istilahnya ada tempat tersendiri untuk pengelolaan sampahnya, seperti itu. Jadi memang ya sungai itu bukan untuk itu sebenarnya. Jadi memang itu adalah suatu ekosistem yang untuk mendukung kota Jogja menjadi kota pariwisata. Nah, kalau misalnya itu ditambah kasur di situ bukan tempatnya, kemudian merusak pemandangan, kan menjadi stigma yang buruk atau yang kurang baik untuk kota Jogja sebagai kota pariwisata, seperti itu. Oke. Jadi memang harus ya masyarakat harus paham bahwa untuk sampah-sampah itu harus dikelola di tempat mereka masing-masing gitu. Bukan maksudnya malah untuk di sungai seperti itu gitu. Mungkin masyarakatnya bingung Pak mau buang kasur kemana gitu? Ya, saya rasa sekarang sudah ada program dari pemerintah kota terkait dengan TRC Masjos seperti itu. Nah, saya kira itu bisa menjembatani masyarakat yang belum paham bagaimana saya harus menaruh sisa ataupun mengelola limbah-limbah itu, seperti itu. Jadi yang bukan sampah organik, anorganik maupun residu itu nanti akan dibantu oleh TRC Masjos dari pemerintah kota. Gratis? Gratis. Oke, tinggal telepon aja ke nomor yang ada. Seperti itu, iya. Diambil langsung on the spot atau? Iya, langsung diambil. Nanti warga masyarakat menghubungi, kemudian share lokasi, nanti akan di cross check oleh petugasnya lokasinya seperti apa, karena kita kan menyesuaikan dengan metode pengambilannya, nanti pakai roda 4 atau roda 3 seperti itu, langsung diambil. Oke. Pak, kalau masih ada masyarakat yang buang kasur tuh pendapat Bapak gimana? Iya, kita miris saja Mbak. Kita sudah berulang kali mengadakan edukasi kepada masyarakat dengan penyuluhan, sosialisasi. Kita berusukan juga mendatangi Pak RT RW, tokoh masyarakat di situ. Iya, kita himbau agar jangan membuang sampah, khususnya yang sampah yang gede-gede, yang berat-berat gitu ya Mbak. Ada kasur, ada kulkas, ada lemari, ada meja dan sebagainya. Ini kan sungguh suatu hal yang tidak bisa ditolerir lagi sebenarnya. Oleh karena itu kemudian kita juga selalu terus mengadakan edukasi Mbak kepada masyarakat. Bukannya kita seperti yang punya sungai, bukan, tapi monggolah hamo mayu hayuning bawono. Jadi kita bagaimanapun harus menyayangi sungai, merawat sungai, karena bagaimanapun harmonisasi masyarakat atau manusia dengan alam lingkungan itu harus kita jaga betul Mbak. Jogja ini kan kota wisata. Codi itu ikon kota Jogja karena sungainya langsung membelah kota Jogja, berhulu langsung ke Merapi dan kemudian akhirnya ada di Kali Opa. Orang kalau melihat Kali Codi kotor begitu ya, wisatawan, wah ini orang Jogja ini kurang bersih gitu ya, kumuh gitu ya. Oleh karena itu kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bersih sungai. Saya selalu mengadakan mengajak teman-teman mahasiswa Mbak. Teman-teman mahasiswa itu justru yang paling aktif. Mereka sangat concern begitu dengan kegiatan bersih kali, baik dari UGM, dari sekolah vokasi, kemudian juga dari UAD, UMY, UII, kemudian juga ITY, UTY dan sebagainya. Mereka sangat semangat sekali karena di masing-masing kampus itu ada sekolah jurusan lingkungan ya, Fakultas Teknik Lingkungan, dan mereka sangat concern dan selalu mengadakan kegiatan di Kali Codi dan di sungai-sungai di Jogja. Dan kita berharap mereka terus semangat begitu Mbak, mengajak teman-temannya agar, karena bagaimanapun juga mereka hidup di Jogja, mereka juga buang sampah di Jogja, mereka juga mencemari Jogja khususnya sungai ya, dari laundrynya, dari lain-lainnya, limbah dari domestiknya, pemukimannya. Ya, kita selalu mengajak mereka untuk ayo kita bersih-bersih kali, terutama Kali Codi, karena Codi sekali lagi ikon kota Jogja Mbak. Oke, komunitas sekolah sungai ini komunitas apa Pak Aris? Jadi begini Mbak, kita itu kan sudah tua-tua nggih. Kita sadar bahwa suatu saat kita juga ya tidak bisa terus di Kali Codi, di sungai-sungai yang lain. Oleh karena itu kemudian kita punya pikiran bahwa kita harus mendirikan sekolah sungai. Untuk apa? Untuk
bagaimana memberikan edukasi pada suatu wadah yang tepat begitu Mbak. Karena di situ akan kita buat dengan ada kurikulum, kemudian ada jenjangnya dan sebagainya Mbak. Tahun 2015 kita dibantu dari UGM, Prof. Suratman waktu itu wakil rektor, dan juga Prof. Agus Mariono, beliau adalah pakar sungai juga, membantu kita mendirikan sekolah sungai Mbak. Dan alhamdulillah kita dibantu juga oleh BPBD baik kota maupun DIY. Setelah berhasil, kemudian banyak pesertanya, ternyata BNPB kepincut Mbak. Kemudian diambil alih, diduplikasi, itu kemudian ditularkan ke seluruh Indonesia. Oke. Kemudian saya dan teman-teman yang terlibat di dalam proses kelahiran sekolah sungai diangkat sebagai fasilitator nasional BNPB khusus sekolah sungai. Saya sudah beberapa kali keliling Indonesia sebelum Covid itu, ke Maluku, ke Kalimantan, Sumatera, ke Atambua dan sebagainya. Kita mengajarkan, memberikan edukasi terkait pentingnya sekolah sungai, agar di dalam merawat itu ada tahapan-tahapannya, ada edukasi, di mana juga ada kurikulumnya Mbak. Juga di situ juga kita lihat, kalau itu misalnya yang ikut itu anak TK, maka yang kita edukasikan yang ringan-ringan. Kalau anak SMP, SMA sudah agak cukup lumayan lah, agak berat-berat. Nah, udah mahasiswa, kemudian OPD, nah gitu kita tarik dengan kebijakan. Bagaimana agar kebijakan itu pro dengan lingkungan. Jadi kurikulum Anda menyesuaikan dengan siapa yang akan menjadi muridnya. Betul Mbak, betul sekali. Ya. Berapa lama belajarnya? Ya tergantung Mbak. Jadi kalau mereka sehari misalnya begitu, mereka TK, ya kita ajak susur sungai, kemudian kita ajari mereka bercocok tanam, kita lihatkan flora faunanya. Oh, sungai itu ada ikannya seperti ini. Kemudian kita ajak mereka untuk menebar ikan sebagai bentuk iki loh, aku juga sayang pada ikan dan juga sayang pada sungai gitu Mbak. Oke. Pada tingkat yang lebih dewasa, OPD tadi Bapak sebut, kalau OPD banyak aja belajarnya. OPD terkait dengan pemukiman, penataan kawasan, kemudian juga terkait dengan bagaimana agar sungai itu tetap bersih, pengelolaan sampah, mitigasi bencana dan sebagainya Mbak. Mereka sangat kompleks sekali. Oke. Jadi kalau OPD. Ya. Dan ini request ya berarti. Berapa Betul, lama Mbak. saya bisa sekolah di sana Betul gitu. sekali. Dan yang luar biasa, sudah hampir seluruh negara di luar negeri datang ke Kalijodo Mbak. Asia, Eropa, Amerika, banyak, pokoknya hampir semuanya pernah ke Kalijodo. Oh, jadi belajarnya di sini. Di Kalijodo. Oke, betul. Jadi mestinya kalau Code masih kotor ya ini malu ya, karena kan mereka sudah datang ke sini gitu kan. Masa sekolahnya sendiri jadi kotor gitu kan. Oke. Iya, baik ya. Berbiaya besar Pak untuk sekolah di sini? Tidak Mbak, jadi kita menyesuaikan dengan anggaran mereka. Oke. Yang penting kan kita ada guide-nya yang memberikan edukasi itu, kemudian juga mengisi kas di masing-masing kampung yang kita lewati. Karena menurutnya kita susur sungai Mbak. Kita wawancara misalnya ketika melihat di Jogoyudan itu ada apartemen atau rusunawa. Mereka kan pengen juga tahu apa sih rusunawa itu. Nah, kita ajak mereka. Nah, nanti kita juga ngisi kasih situ. Ke bank sampah misalnya, kemudian ke mata air yang difungsikan untuk air bersih. Ya, kita beri kasih situ, Pak RW-nya, kemudian juga kulinernya, kemudian keseniannya Mbak kita tampilkan dengan mereka. Betul. Bahkan ada turis itu kita ajak latihan main gamelan tuh senang sekali, gembira sekali sampai nggak mau pulang gitu Mbak. Oke, malah nambah nanti penduduknya. Oke, jadi artinya sebetulnya ini salah satu bentuk bukan hanya edukasi tapi pariwisata ya. Karena ternyata ini bisa dijadikan untuk berkumpulnya teman-teman yang sangat aware terhadap kebersihan sungai. Ya, komunitas ini ada berapa orang sebetulnya? Kalau ini kan dari namanya komunitasnya begini Mbak. Jadi awalnya kan tahun 2000 saya mendirikan Gerakan Cinta Code ya. Karena prihatin. Karena saya kecilnya dulu kan pinggir kali Mbak. Seneng renang, terus mancing, cari ikan, dan sangat luar biasa bersih banget Mbak. Pokoknya kalau sudah habis sekolah duduk di pinggir kali Code udah fresh gitu Mbak. Nah kemudian tingkat SD, SMP, SMA udah kotor Mbak. Lah itulah saya keprihatin sekali. Kemudian saya mendirikan Gerakan Cinta Sungai, Gerakan Cinta Code, di mana kita mengedukasi masyarakat, Bu ayo toh jangan dikotori codenya. Pertama yang saya lakukan adalah lomba mancing Mbak. Luar biasa, kita tebari ikan, kemudian lomba mancing. Mereka marah Mbak. Yang terangkut itu ada kotoran, ada gumbal gitu ya, kain yang sudah lusuh, yang sudah dibuang-buang itu.
kaget mereka, loh kok seperti ini jadinya. Nah, tumbuh kesadaran, Pak. Itu pertama saya mengadakan beberapa kali lomba mancing terpanjang di Kali Code. Kan nggak dikasih keterangan lomba mancing ikan, lomba mancing kumbang, siapa tahu ya toh. Jadi gitu ya Pak, Ya, itu awal mulanya. taktiknya seperti itu. Dari Oke. SD, dari TK, SD Bapak di situ bersih sekali, Bapak Iya. SMA itu kotor. Kotor, Ya barangkali iya. Bapak juga nih yang kotor. Tahu aja, Pak. Dan kawan-kawan Rumahnya deket situ. tertuduh Pak Ferry. Oke, baiklah. Ya, jadi kalau Bapak tadi katakan itu sebetulnya ini komunitas, ini Iya. juga Bapak bersama teman-teman yang ada di Betul, sana. Akhirnya betul. terbentuklah komunitas ini Iya, dan betul. sekarang menjadi sekolah sungai gitu. Iya. Oke, baiklah. Tapi kan orang kan masih sering kali bilang Pak Ferry, Code kan kalinya kotor gitu. Meskipun Bapak mengatakan enggak, sekarang udah bersih gitu ya. Komentarnya gimana Pak Ferry? Ya, kalau kita berbicara sungai ya Mbak ya, jadi kan kita itu tidak lepas dari hulu sampai hilir. Oke. Seperti itu. Nah ini kan tadi disampaikan Pak Haris bahwa kita masih berproses untuk mengedukasi. Nah berarti apa namanya edukasi itu kita membangun suatu pemahaman yang baru pada masyarakat. Nggak mungkin kita ngasih tahu masyarakat sekarang tiba-tiba besok pagi langsung menjadi orang yang ramah lingkungan, malah aneh kan seperti Oke, itu. Nah, sulap. sulap kan gitu. Ya namanya orang edukasi kan kita mengajak orang untuk berpikir. Jadi kalau orang itu bisa mampu berpikir kemudian merubah mindsetnya bahwa ini menjadi sesuatu yang baik, itu memang butuh proses. Oke. Tetapi kalau itu bisa berhasil, itu menjadikan orang itu menjadi lebih tahan lama untuk pemahamannya seperti itu. Jangan sampai kita kemudian orang itu berubah hanya gara-gara dihukum, dilarang dan sebagainya. Ada larangan, dilarang membuang sampah di sini, tetapi membuang sampah di sana kan seperti Oke. itu kan. Jadi kita nggak mengharapkan seperti itu. Nah, memang ini menjadi PR kita bersama dari Code, dari hulu ke hilir. Sebenarnya nggak cuma Code, ada Winongo. Berapa Gajah sih Pak kotanya sungai di kota? Ada Winongo, kemudian ada Code, kemudian ada Gajah Wong, ditambah satu itu Kali Manunggal atau Kali Belik atau Kali Mambu. Oke. Gitu. Tapi kita Kali anggap Mambu itu Kali Manunggal. Ya, kita anggap itu bagian dari sungai walaupun itu drainase seperti itu. Jadi ya kita sekarang masih berproses bagaimana kita terus mengedukasi warga masyarakat sepanjang sungai itu bahwa ya sungai ini milik kita bersama seperti halaman depan rumah kita semuanya kan seperti itu. Nah ini masih kita masih berproses seperti Oke. itu. Jadi Upaya DLH-nya apa Pak? ya sekarang kita memasang beberapa alat penangkap sampah di beberapa titik-titik di sungai di kota seperti itu. Harapannya agar kalau misalnya nanti trash barrier itu kemudian menangkap sampah, kemudian warga masyarakat melihat bahwa ternyata sampahnya banyak juga ya, ini halaman depan rumah saya. Karena kan sekarang kemarin ada program M3K nih Pak Haris, seperti itu. Yang apa? Munggah mundur madep kali. Munggah mundur madep kali. Nah itu kan harapannya bahwa sungai itu menjadi halaman depan dari rumah. Kalau misalnya halaman depan rumahnya kotor, ya harapannya kan ini menjadi budaya masyarakat Jogja, malulah kan seperti itu. Nah ini itu yang kita ajak masyarakat untuk sama-sama berpikir, kalau misalnya halaman depan rumah saya itu kotor, berarti kan saya harus mengurangi sampahnya, membuang seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan tempat sampah kan seperti itu. Memang beberapa elemen dari masyarakat juga sudah mulai menginisiasi bagaimana penggal sungai itu kita jadikan suatu lokasi wisata, edukasi. Tadi Pak Haris mengerti bahwa sekolah sungai itu menjadi edukasi. Sebenarnya kita juga ingin masyarakat juga berpikir ke arah situ. Jadi jangan cuma sebagai itu hanya selokan depan itu ya wis tak kayak, tapi enggak, tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi timbal balik bagi masyarakat di situ. Oke. Nah, itu adalah proses edukasi yang terus menerus kita ajak ke masyarakat seperti itu. Memang sekali lagi itu butuh proses seperti itu. DLH punya program resek-resek sungai secara berkala atau tidak, Pak? Alhamdulillah kita ada Satgas Sungai, Mbak. Jadi ada 60 orang itu mengampu dari sungai yang ada seperti itu. Mereka melakukan pembersihan setiap harinya di setiap titik-titik di penggal sungai seperti itu. Setiap hari. Setiap hari. Dan mereka ada istilahnya ada identifikasinya, ada tanda pengenalnya sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah Satgas Sungai dari DLH seperti itu. Sehingga harapannya tadi itu wis diresiki mosok tak kotori lagi kan seperti itu. Jadi ya kita mengajak masyarakat ada budaya malu, budaya kemudian ya
peliharalah lingkungan kan seperti itu. Semoga tidak berpikir sebaliknya Pak Aris. Iya. Wes Nah. masuk ngresi berarti rapopon aku buang. Berarti aku buang lagi kan gitu. Nah Oke. ini memang terus terang itu menjadi masih ada PR beberapa titik lokasi. Jadi kok kita pasang kok tambah banyak ya? Oh, ada juga ternyata. Ada. Kok tambah banyak ya? Bukan Kita code? Oh, enggak. Gak enak sama Pak Aris ya. Tetangganya Code. Oh, oke. Code. Tapi terus terang memang Code ini salah satu sungai yang sampahnya cukup banyak. Tetapi yang saya sampaikan itu tadi bukan di Code. Oh, sampahnya masih banyak. Komentarnya Pak. Ya, jujur saja Mbak, memang sejak awal dulu kita mendirikan gerakan Cinta Code, kemudian Pemerhati Kali Code ini kan fokusnya adalah agar sungai ini bersih dari sampah, Mbak. Karena kalau sampah itu bersih, insya Allah akan membawa kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Kita bisa jualan, bisa tempat wisata, main air di situ, kemudian para pemancing datang, ya kan, ada pertunjukan seni, orang jualan dan sebagainya. Jadi memang fokus utama kita sungai harus bersih dulu, Pak. Baru bisa diberdayakan masyarakatnya. Nah, untuk itu kita juga memberikan kesadaran pada masyarakat, ayolah jangan buang sampah ke sungai. Ayolah rumahnya dihadapkan ke sungai. Ayolah kita selalu kerja bakti, bersih sungai dan sebagainya. Jangan ketika itu kotor baru kita bersih-bersih, tapi ketika menemukan sesuatu yang kurang baik di situ, kotor itu langsung aja diambil sampahnya, kita kumpulkan dan kita sendirikan, diolah dan sebagainya. Itu harapan kita begitu, Mbak, sejak awal. Jadi kalau kemudian masyarakat kok masih belum sadar begitu, kan tidak seluruhnya bisa ya, Mbak. Kan proses juga kan, edukasi ini kan butuh waktu merubah mindset masyarakat. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada nyun sewu ya, BAB di sungai nggak ada. Dulu itu Code terkenal dengan WC terpanjang di dunia, Mbak. Okay. Betul, ada talian payung dan sebagainya, karena mandi cuci kakus MCK-nya ada di situ. MCK-nya di situ. Jadi kotor sekali, luar biasa, Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada yang BAB di sungai. Kemudian juga mulai ada IPAL komunal, baik IPAL yang di rumah-rumah sendiri dan sebagainya, itu juga menambah kualitas air kita menjadi semakin bagus, Mbak. Juga dari DLA juga sudah sering mengadakan uji tentang kualitas air, dan alhamdulillah di tempat-tempat tertentu sudah mulai dari sedang menuju ringan begitu, Oke. Mbak. Mereka yang datang ke sekolah Bapak ketika melihat Code pertama apa komentarnya? Iya, natural, Mbak. Jadi Code itu natural ya, walaupun sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, ada talud dan sebagainya, tapi di sisi utara itu masih natural. Jadi masih banyak pohon, masih hijau, masih bersih ya di wilayah Jatisarjo, di wilayah Jembatan Kewek ke utara itu juga wilayah yang kita jadikan tempat sekolah sungai dengan model susur sungai, Mbak. Kita ajak tamu-tamu yang ingin belajar di sekolah sungai, kita ajak jalan sepanjang 4 km dari Jembatan Kewek di tempatnya Pak Tommy Angkringan yang terkenal itu, malam yang luar biasa itu, kita ajak sampai ke Jatisarjo dengan banyak ragam potensi Code yang kita berikan penjelasan kepada mereka sehingga mereka betul-betul sangat tertarik, natural dan sangat alamiah sekali. Oke. Iya. Jangan-jangan karena Bapak punya sekolah itu jadi penggal di situ tuh bersih gitu ya? Ya mudah-mudahan juga ada dampaknya lah, Mbak. Oh, Bisa jadi mengularkan. sekolahnya diperpanjang nih Pak mestinya. Coba di situ aja gitu ya. Oke. Baik. Supaya Code semuanya ini menjadi Bersih. Gitu. Insyaallah, Mbak. Oke, baiklah. Boleh nambah? Boleh dong. Jadi gini, memang sebenarnya komunitas atau sekolah seperti Pak Haris ini sebenarnya kita ingin tularkan ke penggal-penggal sungai yang lain. Oke. Itu. Jadi ya kita kembali lagi bahwa harapannya adalah masyarakat itu bisa paham seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian kita ini dan sebagainya, tetapi masyarakat sadar bahwa ini memang sungai, ini memang harus kita kelola. Nah itu sebenarnya yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan memang kecenderungannya pada akhir-akhir ini ya Pak Arizi bahwa sekarang ini mulai banyak masyarakat itu berkegiatan di sungai. Dalam artian apa? Ya terlepas dari sekarang baru ada permasalahan persampahan, tetapi memang masyarakat ini mulai melihat ada sungai. Nah ini sungai, kalau misalnya ada sungai itu berarti kan orang tuh mulai melihat ke bawah, karena biasanya orang tuh melihat kan ke atas terus. Itu banyak apa kan gitu. Tapi kalau begitu melihat ke bawah, ada sungai, ada pohon, ada ini dan sebagainya. Nah itu. Kalau misalnya banyak sampah, sampah ya, ini nggak cocok. Nah kemudian proses berpikir itu mengedukasi kita, mengajak kita bahwa kita harus berpikir seperti ini. Memang
belum secara masif untuk melakukan kegiatan pembersihan, tetapi sudah mulai banyak komunitas-komunitas sekolah itu mulai berkegiatan, ayo kita rerese atau berkegiatan di sungai seperti itu. Dan alhamdulillah sih di tahun depan dari DLH kita akan mulai menggencarkan kegiatan bersama masyarakat. Oke. Jadi apa tuh kegiatannya? Yaitu nanti kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk memelihara lingkungannya dengan bebersih seperti itu. Nanti kita sama-sama dari bebersih itu nanti apakah ditemukan ide, nanti sebaiknya dibuatkan seperti ini, seperti itu. Nah itu insya Allah nanti setiap bulan di tahun depan itu akan ada kegiatan itu seperti itu. Oke. Kemarin ketika ngobrol juga dengan komunitas-komunitas tertentu, pengennya sih di dekat sungai itu ketika sudah bersih ada tempat makan bersama-sama atau dibuat usaha. Ya itu sebenarnya menjadi salah satu dalam tanda kutip inovasi ya, di mana ada sesuatu kegiatan usaha yang baru, mau tidak mau lingkungan itu pasti akan bersih. Ya betul. Ya kan? Ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi pancingan dari kita kan, kita nanti membersihkan, nanti kemudian masyarakat tergerak, oh iya aku bisa apa di sini kan seperti itu. Oke. Kali sebelah sana bisa, kenapa kali yang sini enggak gitu ya. Akhirnya nular. Daripada Pak Aris nanti ke kota-kota lain kan di sungai-sungai lain aja di Jogja gitu kan. Cuti masih panjang. Iya, masih panjang ke selatan. Masih panjang, bukan hanya penggal sini sampai sana itu daerah Pak Aris ya gitu. Ya kan Pak Aris? Betul, Mbak. Oke, jadi PR Bapak nggak jadi penggal sini Pak. Betul. Dia di sana-sana masih juga siap, jadi Bapak. Bapak. gitu ya Pak ya. Siap. Termasuk sungai yang lain tadi kan ada Kali Mambu, ada Kali Winongo, Gajah Uwong, ya kan? Ya, betul, ini Pak. kayaknya perlu di cloning Pak Haris ya. Pak jujur deh, kalau sekarang ada orang yang buang sampah sembarangan di Kali Code, Bapak Iya. Bapak lihat apa komentarnya? Iya. Sejak awal kita memang sudah mendesain ya Mbak, bahwa kegiatan ini jangka waktu yang panjang ya, tidak bisa instan begitu. Mereka sadar dengan tidak membuang sampah ke sungai. Jadi edukasi yang kita lakukan itu memang bertahap Mbak. Dari bagaimana kita mengarahkan mereka untuk menghadapkan rumah ke sungai, kemudian juga membuat jalan inspeksi sepadan yang 3 meter itu Mbak, agar kemudian lokasi itu menjadi lebih luas, lebih bisa untuk duduk-duduk, bisa untuk kulineran dan sebagainya Mbak. Kemudian juga kita menghimbau mereka untuk bisa membuat cegah sendiri gitu kan Mbak. Jadi harapan kita ke depan memang bagaimanapun juga tidak bisa instan. Jadi proses itu harus kita lalui bersama Mbak. Sebagai manusia gemes mboten? Gemes sekali Mbak. Itu jawabannya ya. Sudah berbuih-buih. Jawabannya gemes ya? Gemes sudah. Ya. Tapi masih ada yang begitu? Ada Mbak. Tapi kita edukasi dengan pelan-pelan. Kadang-kadang sudah sepuh begitu kan Mbak. Jadi kita sambangi, kita ajak dialog, kita ajak makan bareng. Bu, sebaiknya Bu, Pak, nggak usahlah buang sampah ke sungai, nggih. Nanti dititipkan pada penggerobak atau nanti dititipkan ke siapa gitu yang bisa mengelola sampah. Dan mereka, oh iya, nggih. Setelah ini bukan menyuap loh Mbak. Ini kita memberikan edukasi dengan cara humanis begitu Mbak. Dan alhamdulillah sukses seperti itu. Walaupun saya tekor Mbak. Oke. Ini perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya. Tapi kalau kemanusiaannya yang saya tanya gemes betul gemes. Gitu ya Aris ya. Oke. Pak, DLH kan ini masalah lingkungan dan sebagainya memang menjadi konsentrasi ketugasan dari DLH lah. Tadi Bapak sudah katakan perencanaan ke depan akan ada yang seperti ini dan sebagainya. Ini kan tahun sudah mau habis ya Pak. Tapi sampai dengan saat ini apa yang Bapak bisa laporkan ke kita? Ya, terus terang kita sampaikan saja sebenarnya memang itu ketugasan kita. Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu tidak hanya melakukan pengelolaan lingkungan di Kota Jogja, tetapi juga harus menginformasikan apapun itu tentang kondisi lingkungan kita, baik itu buruk baik harus disampaikan. Maksudnya apa? Agar masyarakat Kota Jogja itu tahu bahwa tempat tinggalnya itu kondisinya seperti ini. Sehingga apa? Agar kita itu di dalam mengelola itu sama-sama. Karena kan kita dengan stakeholder kita sebagai seorang dengan masyarakat juga harus menerima masukan kan seperti itu. Jadi ya kita sampaikan bahwa sebenarnya sampah di sungai itu masih banyak. Masih banyak. Ini CODE, kebetulan ada Pak Aris, CODE ya. CODE itu per bulan itu di semua titik dari hulu sampai hilir itu mengumpulkan semua itu 1 bulan itu 6 ton. 6 ton. Bagi saya itu gimana ya? Ya gak miris lah.
dari sungai loh, ya kan. Tapi itu kan mengalir ya Pak, jadi sampahnya bukan hanya dari warga Cote aja kan? Ya, ini kita belum berbicara masalah asal sungainya. Oke. Yang penting bahwa sampah di sungai itu volumenya berapa itu dulu. Karena apa? Nanti kita nggak bisa menyalahkan itu si barat, itu si timur, itu si tengah, selatan. Kita belum berbicara masalah seperti itu. Karena apa? Sekali lagi ini menjadi ya keprihatinan kita. Kalau masing-masing dari pihak itu kemudian menahan diri, aku menahan diri nggak ke sana, kamu di seberang sana juga nggak ke situ, akan timbul suatu interaksi yang bagus seperti itu. Jadi kita makanya sekali lagi kita tidak pernah kemudian kamu jangan sini, tidak, tetapi kita menanamkan bahwa kenapa kita harus atau kita jangan membuang atau menaruh sampah di situ. Gitu. Dan ini sebagai gerakan ya. Iya. Karena tidak lagi kita akan bicara siapa yang membuang, Iya. tapi mari kita tidak membuang. Ya, makanya dengan apapun itu kita sampaikan kepada masyarakat setiap tahunnya atau mungkin per 3 bulan kita sampaikan bahwa ini loh sampah kita di sungai ini sekian, ini sekian. Terus ini mau digimanakan? Ini masa depan kita atau masa lalu kita atau seperti apa kan seperti itu. Oke. Itu hitungan-hitungannya dan sebagainya valid kan Pak? Itu kan kita ambil kemudian kita timbang langsung di lokasi. Oke. Gitu. Jadi memang kita dengan Satgas itu tidak hanya membersihkan tetapi diambil, dipilah langsung organik anorganik, kemudian langsung ditimbang di situ. Memang ada kecenderungan sampahnya masih basah. Tapi kan tetap banyak. Ya. Ya kan? Ya. Harusnya kan ya oke lah di sebelah atas itu ada permasalahan tapi janganlah dibawa ke bawah juga kan seperti itu. Oke. Masih ada kasur juga di sungai? Masih, apalagi setelah ada hujan di sebelah utara. Wah, itu seperangkat alat tidur datang semuanya. Oke. Sebetulnya tadi di awal saya sudah nanya, tapi saya tanyain lagi biar Bapak semakin jelas gitu menjelaskan. Tinggal kita. mau milih merek apa. Oke. Jadi barangkali nanti bisa jadi usaha baru gitu. Kasur bekas diambil dari sungai. Mau yang pegas, pakai yang kapuk, ada semuanya di situ. Gitu. Oke. Jadi apalagi kan itu tertangkap di trash barrier kita itu sangat membebani dari trash barrier kita. Kadang malah bisa memutus perangkap sampah kita seperti itu. Karena saking itu volumenya Ya, besar ya, dan besar. berat. Berat kan seperti itu. Oke. Pak, teman-teman Code masih suka kebanjiran nggak? Masih sering kebanjiran nggak? Ya kalau masalah banjir ini kan sekali lagi kan ini badan sungainya kan menyempit nih Mbak sekarang. Bahkan saya bilang bahwa lama-lama Code ini bisa kayak selokan ini. Karena pembangunan yang intens begitu, kemudian juga dipasang talud begitu. Lah saya lihat, Code ini kok luasnya sudah semakin tidak seperti dulu lagi. Ya kan semakin menyempit, bangunan rumah juga sudah semakin banyak. Oleh karena itu kemudian sedimentasi itu juga saya sepakat dengan Pak Hasto ya dinormalkan dulu lah. Jadi itu sedimennya dipinggirkan untuk memperkuat talud dan kemudian istilahnya debit air bisa lancar. Tapi bagaimanapun juga daya dukungnya kan tidak besar Jody itu karena keluasannya sudah betul-betul tidak seperti dulu lagi. Belum kalau nanti hujan deras di Merapi, kemudian hujan di kota berapa jam, saya yakin banjir, Pak. Dan itu sudah sering terjadi. Tetapi ya alhamdulillah sekarang sudah ada KTB, sudah ada early warning system yang kemarin disimulasikan sehingga paling tidak dengan mitigasi bencana ini kita bisa menilai kerugian baik nyawa maupun material maupun mobilnya Mbak begitu. Oke. Jadi, Lebih-lebih kalau masih banyak yang buang sampah sembarangan di Kali Code, sangat tambahlah berbahaya. banjirnya. Iya, betul, Mbak. Jadi bukan hanya DLH tapi peran masyarakat. Iya, betul sekali. Selamat bertugas Pak Aris. Terima kasih. Pak Ferry, apa yang Mbak. disampaikan di akhir acara? Ya, kita mengajak semua warga masyarakat terutama yang berada di sepadan sungai atau di pinggiran sungai bahwa ayolah kita jaga kebersihan sungai seperti itu. Ya karena apa? Walaupun kami dari DLH membersihkan setiap hari, tetapi kalau dari sumber sampah atau siapapun itu masih memasukkan sampah ke dalam sungai, ya akan kotor terus gitu. Walaupun nanti berapapun sampah pasti akan kita ambil, tetapi ya itu tadi saya sampaikan, apakah kita mau melakukan hal itu terus? Ya. Baik Bapak-bapak, selamat bertugas di lini masing-masing. Mudah-mudahan kasih, sukses Pak. semuanya nggih. Amin. Kali ini rezekine Rezekine becik. becik. Ya, sampai ketemu lagi dalam podcast DLH Kota Yogyakarta. Salam.